Itu lu udah tahu ada isu-isu itu lah ya? Ya, Udah itu paham. pokoknya gue SD itu ya sekolahan diserang lah. Waktu itu kita yang masih SD nggak boleh keluar, artinya diem di satu ruangan ya kan, kita stay di situ. Jadi pada saat itu memang lagi chaos lah. Jadi gue cuma bisa ngeliat kakak-kakak gue nih, kakak kelas ya kan, senior gue pada lari bolak-balik lah dari depan ke belakang ya kan. Gue cuma ngeliat dari jendela aja, sampai gue mau ngencing aja dari jendela. Iya, itu pengalaman gue. Pantesan gue pernah langsung itu gue pusing ya kan lu ya. Iya, itulah. Terus tiba-tiba Agus Untung loncat, tuh dari atas, loncat dia dari lantai 1 ya, lantai 1. Dia loncat, pas loncat, dubrak. Kita kaget dong. Buset, puji apa tuh? Kita keluar lah ya kan, kita keluar lari, ngeliat si Agus Untung jatuh, dubrak gitu kan. Habis jatuh, si Agus Untung jatuh nih ban pohon pisangnya si Yance. Pohon pisang si Yance. Terus si Yance yang ngeliat pertama kali begini, terus dia bilang, ya ampun pohon pisang gue. Yo, salam 134. Masih tetap di channel yang sama, STM Sint Joseph, Keramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gua kedatangan kawan gua nih, brother gue Edo, angkatan 2000. Dia banyak lah sejarahnya, karena dia dari kecil udah ada di Sint Joseph, dari SD, SMP, SMA, STM, SMA lagi. STM. Nah, gue mau ngulik-ngulik dia lah. Pasti dia banyak cerita yang menurut gue menarik, mau di dalam di asrama ataupun di luar asrama. Langsung aja tak ya? Iya. Gue manggil dia tak aja lah. Gini, Dok, lo dari Sint Joseph memang dari kecil, dari SD apa? Dari kecil SD lo ya? Dari SD. Nah, lo berarti lu banyak cerita tak situ tuh ya? Banyak banget. Nah, bagi cerita lah buat kawan-kawan nih. Iya. Awal gua masuk Sint Joseph itu gua sebelumnya dari keluarga ya kan. Keluarga yang broken home lah. Keluarga broken home. Iya. Terus waktu gua kecil, gua masuk TK dulu. Masuk di Pondok Simboncel. Di Lenteng Agung. Iya. Habis di Lenteng Agung, nah gua baru dipindahin ke Keramat Raya. Nah di situ karena abang gua udah di situ, si Rian. Oh, Rian. Nah, akhirnya gua masuk ke situ biar ketemu lah di kakak. Udah. Biar ada pembelaan lah ya. Bukan ada pembelaan. Yes. Biar ketemu. Oh, biar ketemu. Keluarga tetap jadi satu gitu. Keluarga Cemara. Iya. Udah. Situ lah gua dari SD ya kan. Dari SD ya banyak apa pengalaman sih, story seperti yang benar kejadian 95 ya kan. Apa itu? Yang waktu sekolahan diserang lah. Oh. Itu gue masih SD. 95 lu SD? Iya. Gue SD gue. Gue SMP. SD. SMP lah. SMP. Tapi enggak, gue kejadian 9 yang pertama tuh 93 ya? 9293 ya? Itu gue masih SD pokoknya. Itu lu udah tahu ada isu-isu itu lah ya? Ya. Udah itu paham. pokoknya gue SD itu ya sekolahan diserang lah. Nah itu lu di dalam itu keadaannya bagaimana tak? Pasti kan isu udah menyebar tuh di dalam kan. Karena lo sendiri anak asrama kan. Nah, pas dengar isu itu apakah orang
pengasuh atau pengurus asrama atau bagaimana ngasih amanat udah jangan pada keluar atau gini atau gimana? Oh iya, jadi untuk yang waktu itu masa itu. Waktu itu kita yang masih SD nggak boleh keluar, artinya diem di satu ruangan ya kan, kita stay di situ. Jadi pada saat itu memang lagi chaos lah. Jadi gue cuma bisa ngeliat kakak-kakak gue nih, kakak kelas ya kan, senior gue pada lari bolak-balik lah dari depan ke belakang ya kan. Gue cuma ngeliat dari jendela aja, sampai gue mau ngencing aja dari jendela. Iya, itu pengalaman gue. Pantesan gue pernah langsung itu gue pusing kan lu ya. Iya. Ya, itu storynya sih. Itu SD lah ya. SD banyak ke SMP lah. SMP yang tadi lu bilang 95 tuh. Ya kan? Yes. Bukan SMP, tadi dulu gue lupa juga nih. Rada-rada lupa. Itu pokoknya kejadian yang awal banget itu ya itu gue SD tahun. Setelah kata lu saksi mata nih waktu itu iya, ya. 93 ya. 93-an lah. Itu pertama kali pecah. Nah, awal-awalnya biasa-biasa aja kali ya, nggak ada biasa aja, nggak ada tiba-tiba aja pecah gitu lah. Jadi isuin seperti yang udah diceritakan. Nih, waktu lu SD lu punya, misalkan pernah jam-jam gue ngalamin lah ya kan, kita waktu putih abu-abu kan ada kita tuh yang masih SD kan, kita keluar istirahat, mereka lagi pada main atau segala macam kan. Nah pasti kan lu merhatiin nih senior lu, abang-abangan lu yang putih abu-abu. Biasanya sehari-hari ngapain tuh kalau gitu olahraga? Apakah dulu pernah ada kegiatan antar sekolah STM mana gitu, lomba atau apa? Kalau dulu biasanya tuh ya kakak-kakak kelas tuh ya, kakak senior tuh mainnya di olahraga tuh di depan. Di depan dulu kan, di depan asrama. Itu depan asrama itu kan ada lapangan dulu. Yeah. Ada lapangan ya, mereka olahraganya di situ ya. Mau basket, mau poli di situ. Iya. Dulu belakang belum ada tuh ya? Belum. Masih dulu di belakang tuh masih kolam renang. Jadi yang kolam renang di mana? Lapangan basket SD itu. Oh, yang biasa kita main. Itu kan ada pohon mangga tuh. Iya. Nah, itu dulu kolam renang di situ. Oh, itu kolam renang. Terus bangunan gedung SD asrama itu masih zaman Belanda itu. Berarti masih baru kali ya? Iya, bangunan baru. Nah, dulu anak SD-nya itu asramanya di gedung sekolah SD. Apanya? Asramanya. Oh, asramanya. Jadi kalau bukan yang boncel itu yang dekat lapangan pohon beringin itu, awalnya bukan di situ. Bukan. Oh, di SD. Di SD. Oh. Nah, sekolah SD itu dulu di jalan yang lorong mau ke asrama tuh. Iya. Ya kan? Yang kalau sekarang sih udah jadi kolam renang. Itu dulu sekolah kolam SD. Renang ada kok. Ada kolam renang, sekarang udah dibangun. Bagus lah. Oh, yang dekat Kasayunan. Ya, yang bekas ayunan dulu kan. Itu kan dulu itu sekolahan SD dulu. Oh, itu SD. Tepat kalian tidur lah ya juga. Sekolahan, tempat sekolahan. kita belajar. Oh, yang buat SD-nya buat tidur. Yang waktu zaman gua kita STM lah kan ada SD tuh. Nah, itu tempat kalian buat tidur. Asrama dulu, asrama SD lah. Asrama SD, asrama boncel lah ya. Iya. Bukan boncel di situ. Iya, enggak, maksudnya ya. Ya masih yang kecil-kecil lah, kelas 1 ya, bocah-bocah. Bocil kalau zaman sekarang. Kayak gitu itu. Nah, di situ akhirnya pada zaman itu dibangun asrama. Yang pertama dirobohin dulu tuh yang sekarang jadi asrama SD. Nah, itu dibangun. Dulu itu tempat tidur. Itu peninggalan Belanda zaman dulu. Sayang, nggak seharusnya. Iya, tapi karena ya kan, karena berkembang anak-anaknya banyak ya kan. Ya akhirnya dibangun lah. Ya, bangun yang baru ini, dibangun yang dekat pohon beringin itu. Yang lapangan bola. Dekat lapangan basket itu kan gedung asrama itu. Oh. Nah, itulah dibangun itu pada zaman
gua masih SD. Iya, kalau ini kan tempat basket bututnya belakangnya, kalau Iya. depannya kan lapangan bola. Iya. Tempat kalian nongkrong dulu, Iya. minum Kagak minum. anak-anak. Iya. Gua. Nah, kira lo SD udah beranjak SMP. SMP ada cerita? SMP ya. Apa mulai ngikut-ngikut abang-abangan? SMP ya kita zaman dulu ya masih Takut-takut, ini ya. masih malu-malu lah ya. Ya masih labil lah ya. Masih labil. Iya labil. Artinya tetap kalau misalkan ini Tetap kondusif. ya kita juga jaga-jaga ya kan, jaga-jaga jangan sampai buat kasus gede lah ya, nakal-nakal biasa lah. Kalau SMP di mana sih itunya, Kang? SMP Asramanya? asramanya Hah? asramanya di depan dekat lapangan bola, sehabis lapangan bola nah itu Gabung asrama sama SMP. STM-nya? Kagak, STM-nya kan di samping yang Oh. pendopo. Nah, pendopo. SMP-nya? SMP-nya di situ di dekat lapangan bola, dekat dapur lah, Oh iya, oh dekat dapur. Nah Hmm. itu asrama SMP. SMP gitu. Nah, akhirnya berkembang bangunlah di gedung SD kan sekarang. Oh, Sekarang udah 100 tahun SD kan, ulang tahun ya kan. oh yang kemarin ya. Mm-mm. Kira lo SMP labil lah ya. Mm. SD banyak ada kejadian yang tadi 9293 itu kalian ditempatin di satu tempat lah ya. Iya. Udah lo situ aja nggak usah kemana-mana Nggak ya. boleh kemana-mana pokoknya. Sama Sari itu doang. Iya sama sehari itu doang. Itu memang udah agak lucu kali ya. Chaos sama itu. Ya dulu memang apa ya nggak tahu gimana sih gitu, karena gue juga masih SD. Gue pikir masih Ya karena kan gue main Jadi biasa ya. di dalam aja kan, nggak sampai yang keluar jadi ya biasa aja. biasa aja. Gitu. Beranjak lalu ke dewasa. Asik. Beranjak. Akhirnya lo putih abu-abu gitu kan. Di Nah, abu-abu lu tetap di St. Joseph. tetap di St. Joseph. Tadinya gue pilihan gue sebenarnya gue mau masuk SMA. Bener juga lo. Tadinya gue dari SD kalau misalkan orang tua gue masih ada ya, gue pingin banget gue masuk SMA. Pilihan lu apa? Ya nggak tahu, antara SMA lah pokoknya, SMA mana aja lah. Sedapatnya. Ya sedapatnya. Akhirnya lu milih STM. Akhirnya karena orang tua gue juga udah nggak ada kan, ya mau nggak mau gue harus masuk STM. STM. Nah, Nah, pas lu masuk STM, bangunan udah berubah nggak? gue masuk STM ya gedung STM yang berubah tuh. Gedung STM yang berubah. Nah, Berubahnya berarti lu waktu SD SMP itu udah dibangun semua, lagi dibangun, lagi proses bangun. lu proses bangun. Nah, berarti yang STM ini sekolahnya di mana? Dulu STM itu tetap di belakang, cuman kan gedungnya masih lama, Oh, gue lihat cuman nggak tingkat ya? Iya, nggak tingkat. Tingkat. Iya. Gua Gitu. pernah lihat fotonya tuh, ada. Nah, Tingkat. pada saat gua masuk STM itu udah gedung baru. Oh, itu gedung baru. Kita gedung baru. Oh. Kita udah ngerasain gedung baru lah. Bengkel Itu, semua. generasi keberapa kita? Gua lupa generasi berapa. Sunggokong kah? Kalau Apa? nggak salah sih tahun-tahun 9, ya mungkin angkatannya si Jawir ya. Si Jawir mungkin terakhir tuh yang ngerasain sekolah SMK Baru. STM yang dulu ya, yang lama. Oh. Kalau yang Jawir udah ngerasain mesin-mesin baru. Kita masih lama. Kita masih Mesin Hah? lama. mesin lama. Enggak, kita mesin baru. Oh, itu mesin baru. Oh, mesin baru semua. Justru peralatan bengkel itu udah lengkap. Udah lengkap. Pada zaman itu. Zaman itu udah lengkap ya. Itu dari bisa kan sekolahan gua walaupun si Joseph gitu tapi alat lengkap banget sih, menurut gua lengkap itu Tat. Iya. Nah itu dari pihak asrama apa kalau perlu tahu?
Apa? Iya dari pantinya. Karena kan untuk tujuannya kan Apa untuk dulu dari Belanda? kagak. Jadi pantinya kan Kan dulu itu kan punya sejarahnya yang gue baca kan punya waktu itu apa? iya dulu peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda kan? Peninggalan Belanda zaman panti itu dibangun oleh pastor ya, mungkin Serikat Yesuit yang gue baca ya. Serikat Yesuit akhirnya menyerahkan ke OFM ya kan, akhirnya bangunlah panti itu berkembang. Ya udah OFM Kita selama dulu juga bekas buat rumah sakit para orang ya, jadi zaman perang dulu. zaman itu ya para pendiri-pendiri itu termasuk mungkin Budarwinan ya, yang setahu gue Budarwinan itu. Ya dulu cuman satu panti dulu. Dulu satu panti. Namanya Panti Asuhan Vincentius Putra. Putri udah ada belum? Dulu belum. Masih Putra. Akhirnya berkembang karena banyak anak panti ya kan. Akhirnya bangunlah baru bangun Vincentius Putri ya kan, yang di Otista. Oke. Nah, itu akhirnya diserahkan ke suster. Ya, kita balik lagi ke tadi ke STM. Nah, itu tadi sejarah saksi hidup yang gua tahu ya. Yang dia tahu lah ya. Tapi sih gue juga cukup ini ya. Yang gue manggil dia ya biar gue tahu juga ternyata dulu ada kolam renang, terus SD yang waktu pertama kali gue masuk itu ternyata itu asrama ya kan. Nah, jadi gue ya agak tahu lah, mungkin teman-teman juga mungkin belum ada yang tahu kan sebagian atau gimana. Ya. Nah pas lu STM lu ambil apa tak? Ambil mesin. Bilang nggak lo ngambil mesinnya? Pas saya mau ngambil mesin gitu. Iya. Gue bilang begitu. Gue gara-gara ya lo ngambil jurusan mesin lo ya? mesin, karena kan mesin abang apa gua, dulu lu? mesin A. Mesin A. Dulu kan abang gue udah ambil elektro kan. Oh Rian. Nah, si Rian itu udah ngambil elektro. Ya gue pikir gue mesti cari kalian yang di keluarga gue belum ada. Ya gue ambil mesin lah. Ya kan, kali aja gue. Lo pas masuk mesin nih, pertama kali masuk duduk sama siapa? Duduk sama siapa ya gue? Pertama kali. Oh, Anwar. Awai. Anwar itu sama gue dari SD di. Oh, Awai juga dari SD Awai. SD, SMP. Oh, berarti nggak jauh-jauh ya? Iya. Yang sekelasan lu kan banyak tuh anak asrama tuh. Yang dari SD siapa aja? Ada. Selain Awai. Martin Luther. Sebenarnya gua angkatannya 99. Oh, lu kelamaan di setrap. Gua tinggal kelas lah karena kelamaan di setrap lah ya. Bukan, gua tinggal kelas 1 tahun. Iya, kelamaan di setrap. Kelamaan di setrap. Kelamaan di setrap ya toh. Ya, gua tinggal ngaku aja iya gitu aja. Iya. Di SD itu gua. Akhirnya gua ya angkatan yang lu sekarang. Nah, ya yang dari SD di kelasan lu asrama kan, kelasan lu tuh paling banyak asrama. Banyak. Ya ada Anwar. Awai. Terus ada si Luther. Ada si Yance dari SD. Yance dadak. Iya. Dari SD deh. SD. Oh. Yance. Terus ada lagi Arwandi. Yance Dias. Ekong. Ya, Yance Dias. Terus Yance Dias kelasan gua. Iya, MB kan. Kelasan lu. Kelasan gua. Iya. Oh iya, kelasan. Dia pindah ke EMA juga deh Yance gua enggak salah. Yang kayaknya Boyon. Oh, Boyon ya. Beda ya. Boyon pindah ke kelasan gua lu. lupa. Ya itulah, terus banyak lagi ya. Siapa ya? Kelasan gue ya itu loh. Ya udah. pokoknya Yang kelasan lu wali kelas siapa? Gua nggak tahu, wali kelas gue udah lupa. Maaf ya Pak, Bu, saya lupa bener. Nah berarti kan lu kan udah terbiasa lah ya nama lu dari bocil ya kan. Iya. Di situ ya kan pasti lu udah baca situasi
lingkungan situ lah tak lah ya. Iya. Dari ujung ke ujung, samping ke samping, atas bawah udah ngerti lah selak beluknya. Nah, kita balik lagi ke asrama nih tak. Pas namanya asrama kan, gue denger cerita, walaupun asrama kan katanya ketat segala macam. Iya. Tapi ternyata enggak. Kira-kira ada cerita-cerita apa nih tak? Yang lucu kah, yang ngape gitu, bagi-bagi lah. Pas lu STM aja. Pas gue STM aja ya. Pas lu STM aja. Pas gue STM yang Tapi paling tepatnya STM kan sono tuh. Guru lu. iya. Guru lu paling ujung ya. Yang paling ujung. Iya. Yang paling ujung tuh ya kebersamaan itulah. Jadi ceritanya tuh dulu kan ada anak baru sama anak lama lah. Itu maksudnya anak baru, anak lama itu? Anak yang yang baru masuk Oh. STM ya kan. Nah, masuk asrama. Oh, masuk asrama. Sama anak yang udah lama di situ. Oh. Nah, terus di situ masih belum klop, artinya belum connect lah. Satu sama lain belum tahu jati diri ya Masih kan. Masih cek sosok jual mahal. Ih, siapa sih lu gitu. Iya. Nah, pengalaman yang paling gua lucu pada saat anak baru itu masuk, Siapa? ya contoh mungkin kayak Tunggul ya kan. Terus Happy, Fanny, terus siapa Robert Pitt ya kan. Terus gua kalau nggak salah Robert Sek, Odom ya, Odom. Odom, kita panggil dia Odom. Terus akhirnya siapa lagi ya? Ya banyak lah. Jadi pada saat mereka masuk, mereka membaur kan ke anak lama. Tatar nggak tuh? Enggak, kita Biasa aja ya. perkenalan aja. Jadi kita ngumpul ya kan. Kita bakar-bakar di situ. Kali gitu ditatar lu. Bakar-bakar. Lu Jadi cuciin tuh baju gue gitu. ya kagak sampai begitu. Kita yang kenalan ya kan. Terus kita malam itu kita bakar-bakar daging lah, daging apa nih? daging yang bisa dimakan Oh. ya kan. Pada saat itu ya Kalau gue pernah dikerjain tuh di situ tuh. nah, pada saat itu ya kan dari kakak kelas juga sih ya, dari zaman dulu memang udah ada kan namanya di situ kan campur kan, dari Indonesia Timur sampai Kok ujung ke ujung lah. ujung ke ujung kan nyampur di situ banyak gitu loh, dan macem-macem suku, agama, ras segala macem. Seru lah. Nah di situ ada yang dari daerahnya bawa ke dalam. Contohnya? Contoh ya kan, nah, dia biasa makan apa aja ya kan, ya ketemu binatang di situ ya, contohnya gua ada ya binatang itu ya dimakan lah. Tukar delek, gue dikerjain tuh. Terus pada Kampret. saat itu ya ya anak-anak kumpul waktu itu ya seru aja kan, karena kita baru pertama kali ketemu ya kan. Ada gangguan. Nah terus dari situ kebersamaan itulah yang kita kita selalu ingat tuh. Jadi kita makan bareng, terus ada sempet nanya makan apa nih? Udah makan aja, kita makan di sini, makan aja. Kalau gue kan udah tahu ya kan, udah tahu, gue diem aja, gue ketawa aja kan. Udah makan aja, ini makan, cobain enak lagi, enak. Udah kita semua makan di situ, makan. Oh iya lo enak lo ya kan, karena namanya dibakar kayak dibikin sate, kayak kita nyate aja kan, kita pakai kecap ya kan. Udah makan, enak, sambil ngobrol lah. Lu cerita tuh di situ, lu dari mana, asal lu dari mana, lu masuk ke sini bagaimana gitu kan. Ya udahlah, cerita di situ, sharing. Nah, akhirnya pas sudah selesai mau tidur kan, ya udah beresin dulu ya kan, ya dirapiin lah ya kan, kita rapiin, pas itu baru nanya dia, emang tadi makanan apaan sih, enak ya? Enak. Ya udah, Buminya kak, panas kak, kampret.
Wah, kacau. Ya itulah akhirnya. Ya kan, mohon maaf ya pencinta binatang ya. Ya, itulah namanya ya, kehidupan, ya kan. Itu. Tapi enak sih, gue juga makan itu, gue abis. Gue nggak mau makan. Gue nggak pernah mau makan. Terus, nah, gue pernah dengar cerita si Untung lompat dari tower apa? Oh itu juga pecah banget. Jadi pada saat itu kan kita namanya lagi ya kalau jam sore itu kan biasa anak-anak kan bebas kan, artinya kegiatan biasa lah, olahraga. Iya. Kalau enggak olahraga main, kalau enggak jam belajar ada juga kan kalian? Band, ada band loh, ada band, jam belajar juga ada. Nah tapi pada jam itu lagi jam bebas, artinya belum belajar karena belajar kan sore kan, jam 6, jam 7 lah udah pada belajar tuh sampai jam 9. Nah, jam 9? Iya sampai jam 9 malam. Lu belajar. Lu belajar. Ya mau belajar, mau enggak ya tergantung orangnya. Anaknya ya kan. Terus akhirnya ya waktu itu di asrama itu story-nya nih, si Agus Untung ini kan satu loker. Ini namanya Agus Untung. Dia orang Bandung ya? Bandung. Wah, orang Bandung deh. Itu orang yang paling polos. Polos banget. Artinya ya, gue pernah, kamu mau beli rokok nggak? Aduh, nggak punya duit buat rokok. Utang juga nggak apa-apa. Besok baru bayar. Ya udah tunggu. Itu paling top sih dia, paling apa artinya, paling polos artinya. Polos gitu, nggak pernah macem-macem, nggak pernah aneh-aneh juga. Cuman ya gitu, karena saking kepolosannya, jadi mungkin anak-anak kan ya namanya di situ kan macam-macam karakter kan. Iya benar. Nah akhirnya Agus Untung satu loker nih, satu tempat apa? Loker ya kan, loker. Sama siapa dia? Sama Poniman. Oh Poniman. Nah Poniman orangnya kan ini juga kan apa? Kusut juga. Bukan kusut, artinya Poniman tuh agak keras juga sama dia. Kusut. Terus cekcok lah. Bukan cekcok. Jadi kita orang lagi pada saat itu kita lagi main kartu lah, main iseng gitu, main kartu. Lagi main kartu. Dia nanya, si Agus Untung ini nanya ke kita. Teman-teman, maaf ganggu ya. Ada yang lihat kunci saya nggak? Sama anak-anak diomelin. Enggak, gue makasih lo. Ya kan? Soalnya jangan ganggu gue lo. Lagi concern ya kan? Iya kan, lagi concern, lagi main kartu ya kan, iseng-iseng kan gitu. Terus gue diam aja kan, gue ngeliatin ya, gue wah ini kacau deh. dia orang kan kalau misalnya digituin tertekan dia, tekan. Terus tiba-tiba dia langsung tuh naik apa tuh? Naik ke atas, ke kamar belajar. Ya kita masih di kamar pakaian tuh, kita lagi main kartu, gue ketawa-tawa di situ. Terus gue lihat dari dalam kan kelihatan tuh keluar kan, ada Yance lagi apa nongkrong di tanaman gitu loh, tanamannya dia lah yang dia bangun apa dia tanam tuh, pohon pisang, pohon singkong, pohon pisang lah, pohon apalah segala macam. Pokoknya yang dia suka nih pohon pisang. Dia tanam itu dari kecil tuh, di bibit tuh sampai mau berbuah. Sedikit lagi udah berbuah lah. Udah keluar buahnya. Pucungnya udah keluar. Yance ya duduk begitu, nongkrong begitu kan. Nongkrong sambil ngobrol mungkin sama adik kelas satu siapa ya? Mungkin si botak apa ya, si Andrianto ya. Ya itulah. Terus tiba-tiba Agus Untung loncat, Dok. Dari atas. Loncat dia. Dari lantai 1 ya, lantai 1. Dia loncat. Pas loncat, dubrak. Kita kaget dong. Buset, puji apa tuh? Kita keluar lah ya kan. Kita keluar lari.
ngeliat si Agus Untung jatuh, rubrak gitu kan. Habis jatuh, si Agus Untung jatuh nih ban pohon pisangnya si Yance. Pohon pisang si Yance. Terus si Yance yang ngeliat pertama kali begini terus dia bilang, ya ampun pohon pisang gue. Bukannya Agus Untung yang ditolong, dia bilang, ya ampun pohon pisang gue katanya. Kadang-kadang tadinya panik kan ngeliat kejadian gitu jadi ketawa. Cuk, lu gimana temen lu aja lagi jatuh ya kan? Lu malah ngurusin pohon pisang. Lu kalau mau bunuh diri kata si Anjir, lu kalau mau bunuh diri jangan di sini. Lu cari yang keras katanya. Tapi untungnya luka-luka nggak tuh dia? Hah? Luka-luka? Kagak luka. Dia jatuh di pohon pisang kan empuk. Mungkin udah diincar kali ya, Bu. Udah diincar pohon pisangnya kali ya, untung tuh. Iya. Oh, itu pecah itu asli. Anak-anak tadinya panik gitu kan. Wow, si Agus Untung bunuh diri ya kan. Ternyata kagak, jadi apa, kita ketawa, akhirnya kita gotong ya kan, si Agus Untung sambil ketawa-tawa. Agus Untungnya sih sakit-sakit ya, pasti sakit sih ya. Sakit lah. Sakit-sakit, cuman nggak fatal, nggak akhirnya pohon pisangnya gimana tuh besok? hancur. Jadi nanam lagi, kagak. Kagak, kesel dia. Udah mau berbuah katanya, gue udah mau nikmatin hasil pisang gue katanya. Pecah tuh. Itu pecah, itu anak-anak pecah, ketawa lah. Nah terus selain itu ada momen apa lagi, Tak? Ada. Pasti kan di asrama. Oh banyak banget. Banyak pasti story-nya ya kan. Story karena lu hari-hari di situ aja ya kan. Iya, di situ. Sama anak-anak kan. Di situ. Kalau kita kan anak luar pulang naik basis udah. Iya. Gitu kan. Story-nya ada lagi sih tentang si Agus Untung juga. Oh, Agus Untung lagi nih. Story-nya apa namanya? Dia tuh suka menghilang kadang-kadang. Punya ilmu? Bukan, artinya nggak menghilang, nggak ada di asrama. Oh, suka keluar gitu kan. Jangan-jangan dia punya cincin Lord of the Ring tuh. Ya. Suka keluar gitu. Waktu itu nggak tahu ya kan, anak-anak kan nggak tahu lah, kata nggak tahu. Terus tiba-tiba anak-anak kan biasanya yang basis priuk kan suka di apa pulang tuh kan. Pas pulang, nah di situ juga kadang-kadang anak asrama ikut. Iya. Ya kan. Pokoknya kalau Sabtu pasti kalian pulang. Iya. Itu rame pasti. Nah, di situ Agus Untung ikut Prio. Kagak. Lagi ngecrek. Lagi ngamen. Ngamen di lampu merah. Anak-anak lewat. Anak-anak lewat. Anak-anak lewat dia langsung kabur. Tapi anak-anak udah ngeliat. Iya, anak-anak udah dia Agus Untung. Di situ baru lampu merah mana? Lampu merah Senen. Lucu tuh. Wah, Agus Untung ngamen deh. Kan namanya anak asrama kan memang nggak ada duit kan, buat jajan aja nggak ada. Ya kan? Makanya dia jual rokok segala macam sekolahan kan. Kamu utang juga nggak apa-apa, seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Iya, itu tuh momen paling lucu. Tapi kita akhirnya pas itu, ide lu bagus tuh. Bener. Kapan-kapan kita ngamen bareng lah ya, kita ngamen bareng. Akhirnya kalian ikut juga. Akhirnya kita ngamen bareng. Tapi lucunya pada saat kita ngamen, kan namanya naik bis ke bis ya. Yang ngamen 1 orang atau 2 orang, yang naik sekitar 8 orang. Ngamen bang, cuma ngamen. Muter doang. Cuman muter doang. Yang ngamen 1 orang 2 orang. Yang lain depan pintu, pinggir pintu, ya kan, sampai kadang-kadang penumpang sampai begini. Takutan. Disangka kita copet atau apa ya kan? Iya, anak ngeblur langsung. Waduh, lucu lah. Bebas semua lagi ya kan? Iya. Nah, akhirnya dari situ kan kita muter itu nyampe lah kita ke Taman Lawang tuh. Nah, Taman Lawang kita ya nyatet nyanyi, artinya kita kumpul gitu, kebersamaan lah ya kan. Kebersamaan kita main gitu kan. Nongkrong aja. Main gitu.
sambil banci kan dulu kan banyak nih kan. Iya. Sampai akhirnya si Anci digodain sama banci. Gue baru tahu boleh. Katanya, Nah, kamu ganteng deh. Kita lah langsung ketawain pecah tuh. terus kayaknya Ya aja langsung Ngamuk-ngamuk. Kamu perkat gak? Mau dia perkat gak? Nggak. Bisa kan? Bisa perkat deh langsung. Iya, soalnya kita nggak pernah apa namanya dibawa ini, jadi kita bawanya bercanda, emang seru sih artinya. Iya. Akhirnya banjinya juga ini, gitu aja marah ya kan. Yuk sana. Udah tuh malah digodain mana ada. Sampai pernah dikejar itu Satpol PP ya, Kamla ya. Dulu apa sih? Karma. Kamla apa sih? Apa ya? Lupa lah dulu Apa lah. mau? Kalau sekarang kan Satpol PP. Kamra. Ya. Kamra. Ya. Nah. Kita tuh dikejar gara-gara pengamen semua deh. Tapi kita takut selama lari ya kan. Lari. Akhirnya baru balik ke Pati, ya udah kita tidur ya kan. Besoknya gereja ya kan, siapin diri buat gereja. Oh iya, sama Kalian kan sering parkir juga kan, lumayan itu buat parkir. sama ada satu nih teman kecil gua, Namyung. Namanya Namyung. Udah ya mungkin pernah dengar cerita anak SD jatuh dari gedung SD itu. Itu mah teman gua, teman main lah ya. teman main. Jadi gundu kalau lah, tempat gundu. tidur tuh kan dulu atas bawah. Iya. Ya antara gua di atas atau dia yang di bawah. Nah, dia teman main gua. Tapi enakan di atas apa di bawah? Mana aja sih, tapi ya paling enak di atas. Karena kan buat tidur zaman dulu kan sadis men. Butuh busuknya banyak. Jadi lu kalau tidur ya kan, lu pasti garuk-garuk ya kan. Bentol. Gue pernah tuh nginep situ ditendang gue situ sama pengasuh, suruh pulang. Untung Pak ini almarhum apa? Pak Benja. Saya anak kampung sawah. Oh, kamu anak kampung sawah. Tidur lagi gua. Tapi itu loh paginya itu bentol gua. Ampun. Yang kasurnya masih garis-garis tuh. Iya, kapuk. Kapok. Isinya kapuk. Jadi kalau dulu nih di panti ya kita kalau siang habis tidur siang, sebelum tidur siang lah kita bersih dulu, bersih lah. Jadi tempat tidur siapa yang paling banyak kutu-kutuknya ya kan, bersih tuh, pakai lilin lah, diiniin lah, kita bersih supaya tidurnya tuh enak gitu kan. Tapi gitu, giliran kita udah bersihin kita tinggal kan, ditukar sama temen. Ditukar. Ya, lucunya gini di situ, itu momen. Nah itu cerita lucunya nyaman-nyamannya brother gua nih di asrama lah. Yeah. Asrama itu nggak pikiran dari kebanyakan orang. Asrama di sini sih lumayan enak sih menurut gua, karena gua juga ngalamin waktu itu walaupun gua bukan anak asrama. Ya kita makan dikasih makan sama anak-anak. Iya. Istirahat gitu. Welcome mereka lah anaknya. Nah, waktu itu pernah ada kejadian nih tak. Kalau kita kan 93. Yang 98 99 kan. 98 itu. 98 lah ya. Nah, itu kalian posisi waktu itu lagi di mana tak? Lagi ngapain? Jadi posisi itu kan pulang sekolah kan. Pulang sekolah ya anak keluarnya kan keluar ya kan. Kita anak asrama ya di dalam asrama makan siang, biasanya jam habis pulang sekolah kita makan siang. Nah sebelumnya sih memang kita di dalam kan karena kita kan ada TV juga kan. Ada itu ya ada berita lah, kerusuhan udah di Pademangan kerusuhan. Waktu itu ada bakar salah satu tempat buat ibadah lah ya kan. Nah, mulai dari situ agak rame sih memang. Kita kan melihat berita tuh ada terus. Nah kita pikir dari situ udah, pas taunya dapat info katanya di depan udah rame, anak asrama jangan keluar.
Ya kita lihat dong, pingin tahu ramenya semana ya kan, jangan sampai masuk ya kan. Ya waktu itu masih jalan Kramat Raya itu udah full tuh. Nah kita hanya mikir di anak-anak di luar juga, anak di luar gimana pulang ya, apa udah pulang semua atau apa belum ya kan, kita nggak tahu. Ya kita di dalam aja deh, kita cuman mikirin nih anak-anak, lihat tunggu kabar besok aja deh, beritanya bagaimana ya kan. Ya akhirnya pas hari itu juga kita orang karena udah crowded ya kan, masa semua di situ, kita lihat dari dalam ya kan, wah masa semua, ya udah ya kita inisiatif karena kita mau jaga rumah, ini rumah gue. Akhirnya tempat tidur biasa lah ya. Oh itu udah dari dulu persiapan. Oh, persiapan untuk hal mengantisipasi tempat tidur lah yang buat itu besinya kan dulu. Iya. Tempat tidur besi tuh itu biasa mereka biasa buat jaga-jaga. Ya itulah gitu. Nggak yang anak Priuk ribut duluan. Anak Priuk yang ribut di Kuitang akhirnya kan masa tuh. Akhirnya kan akhirnya dia mau nyerang asrama. Nah kan kalian ada di dalam tuh. Kita taunya di luar tuh udah crowded emang. Udah crowded itu masa semua. Kita hanya mikirin, wah di luar nih gimana ya anak-anak ya. Enggak yang pas anak ribut yang pas kita kelas 2 lah, kelas 2 atau kelas 3. Yang pas ribut di Kuitang, akhirnya kan anak balik tuh, udah tuh. Kuitang, akhirnya mau jebolin asrama tuh. Oh enggak, itu enggak. Bukan itu. Bukan itu. Ini beda lagi kasusnya. Kalau itu gua tahu. Nah, itu yang pas itu kalian lagi posisi, maksud gue yang pas lagi anak-anak keluar ribut nih kan. Mereka tuh ribut masa tuh udah tuh. Nah, posisi kalian waktu itu lagi ngapain? Lagi nyantai-nyantai apa lagi ngapain? Kan nggak tahu tuh. Kita tahu. Oh, tahu. Tahu dari dalam kita ngeliat rame, kayak kita cuman posisinya udah kita tahu kan jalan yang lurusan gereja. Itu kan banyak tanaman kan. Kita fokus jagain gereja. Udah deh kita jaga di gereja deh, kita standby di situ lah. Akhirnya ngumpul semua di situ. Dari yang SMP sampai STM ya kan. Jagain, ngumpet dan nggak ramai gitu di jalan nggak. Kita ngumpet di situ. Cuman akhirnya ada salah satu sapam tuh datang ngasih tahu, udah nggak apa-apa, itu cuman di luar. Mungkin ya anak-anak luar ribut sama seluruh kampung situ ya kan. Ya udah kita keluar akhirnya. Keluar kita cuma jaga di depan jalan itu. Dia diem aja ngeliatin aja di luar. Pada prinsipnya kita nggak bakal mau nyerang. Pokoknya kalau sampai rumah kita diserang atau dimasukin, ya udah kita serang. Nah, udah akhirnya mungkin dari luar melihat, rame nih mau nyerang ya, gitu. Padahal kita kagak, diem. Terus akhirnya dari luar udah ya ada bocah-bocah lah, ada bocil lah ya. Iyalah, mulai goyang-goyang. Terus ada anak tanggung gitu lah ya kan, goyang-goyang pagar ya kan. Terus ada yang coba mau naik gitu kan, mau lompat lah ya. Mau masuk ke dalam gitu kan. Kita cuma diem aja, kita ngeliatin aja. Pokoknya kita udah standby, pokoknya kalau misalkan pintu dijebol, mereka masuk, baru kita lawan deh. Udah, kita diam aja kan, ngeliatin aja. Sampai akhirnya gerbang asrama itu jebol, dorong tuh mau masuk. Wow. Nah udah, kita masih diam itu tuh, masih diam. Mereka yang ayo sini ngelempar-lemparin kita ya kan. Kita diam aja, diam. Akhirnya pas sudah sampai mau masuk setengah baru 1, 2, 3 gitu
itulah. Nah, pecah lah tuh ya. Pecah sampai bunyi geledek tuh. Ceger, gua juga nggak tahu tuh, tiba-tiba nggak hujan kan. Ceger. Udah. Itu yang dari Kramat 5 juga anak-anak ternyata juga keluar kan, maju juga barengan, jadi akhirnya pecah tuh. Sampai dari apa Titi Murni ya, Titi Murni itu samping apotik Titi Murni depannya. Oh, apotik apa nih? Rumah sakit Kramat 48. Itu Titi Murni. Oh, Titi Murni itu. Iya. Nah, dari Titi Murni sampai Sentiong lah, sampai Raden Saleh pecahnya tuh. Kebagi dua lah. Ya. Udah dibagi dua. Kita bagi dua lah. Udah dari situ masa nggak jebol, artinya ya kita ada yang luka-luka, ada kena batu ya, kayak si Robert Asudungan tuh yang kakak kelas tuh yang pakai kacamata kacamata tebel karena matanya buta kan, kacamatanya pecah ya kan, dia nggak bisa ngelihat. Tiba-tiba batu bikin kue kan itu batu keras. Akhirnya dibawa ya kan, bawa ke klinik ya itu storynya tuh akhirnya baru dari dengar story yang anak-anak kemarin udah cerita ya kan. Oh nyambung di situ memang. Berarti pas pada saat kita keluar itu membela diri ya kan, sama bareng semua gitu ya. Makanya pas yang itu ada kita tau dia ngomong ternyata pas kalian keluar sana langsung ini lagi kan. Iya, lagi lagi itu juga nggak ada kode, bingungnya di situ nggak ada telepon. Mungkin gini tak, anak-anak nunggu nih. Kagak ada ya. Enggak, maksud gue gini, anak yang ya, maksud gue dulu lah, anak pet lah kan. Mungkin anak-anak nunggu lu orang di dalam nih. Kapan keluar gitu kan? Pas ada momen keluar, ya udah anak langsung. Nggak tahu mereka. Ini nggak, maksud gue pas momen lu keluar nih. Dan pasti kelihatan lah, pas pecah gitu pasti kelihatan. Kagak, itu serentak men. Oh serentak. Kramat 5 keluar, kita keluar. Waktu kode itu petir itu benar asli itu. Di gua lihat ceritanya si Tojreng juga, pada saat petir mereka maju. Udah ini di titik darah penghabisan deh, udah capek mereka kan. Mereka udah capek. Nah kita yang pas banget keluar gitu ya, itu waktu itu namanya iya saat solid lah ya, artinya gila ya, bisa momen pas bareng ya itu akhirnya jadi aman semua kan. Kita pokoknya kan kita hanya membela diri, kita nggak ada niat, nggak ada sosokan jago lah. Ada. Nah itu cerita dia selama di asrama, cerita lucu ya banyak lah ya, cerita lucu banyak di dalam itu, banyak banget sih menurut gue juga ngalamin lah apa yang dia bilang tadi, daging itu ya kan, gue juga ngalamin. Gue ngalamin sendiri itu. Kenapa gue nggak sebut, takutnya ada komunitas kan. Benar. Nah sekarang dia sudah berkeluarga, aktivitas sekarang apa tak? Aktivitas ya mengajar, jualan handphone. Jualan handphone di Ambasador. Terus sekarang ya bantu sekolah lah. Posisi apa bantu sekolah? Ngajar, cuci piring. Ngajar jadi OB. Sekarang menurut lu nih, pelajar sekarang bagaimana? Mau yang zaman kalau sekarang sama dulu ya ada perbedaan sih ya. Ya dulu kita juga belum tahu kan. Artinya kita ke depan tuh gimana sih sebenarnya. Ya itu kita belum tahu. Kita apa yang harus kita lakukan sekarang nih supaya masa depan kita kuliah apa mau kerja kita juga. Iya. Ya itulah. Jadi kalau yang sekarang gue lihat sih lebih
ya karena zaman digital ya, itu lebih maju otak-otaknya, anak-anaknya lebih pinter ya kan. Terus apa sekarang udah ya berkurang lah, udah nggak ada mungkin ya, udah nggak ada lah namanya tipu-tipu, tawuran udah nggak ada, udah nggak zaman ya udah kan? keren lah ya. Iya udah nggak keren. Kalau sekarang mungkin di daerah-daerah mungkin masih cuman ya nanti berkembang mereka akan tahu sendiri ya kan, ya pada dasarnya memang nggak ada untungnya, yang ada lu mati luka-luka, orang keluarga di rumah merasa kehilangan ya kan. Istilah kata lu dari kecil lu dibiayain di sekolah, dikasih makan, terus tiba-tiba gedenya lewat gara-gara cuman hanya masalah tawuran. Nah sedangkan gue dari kecil udah ditinggal orang tua, kehilangan kasih sayang ya kan. Nah ada balon nggak ya gitu kan, biar ada pandangan gitu kan, pandangan. Nah sekarang anak-anak yang sekarang cuman tinggal mental karakternya aja yang dibentuk. Sekarang juga menurut gue sebenarnya zaman itu juga oke lah ya, karena kita juga dulu yang ngajar iya. Semuanya jebolan, bukan jebolan ya istilahnya, orang top itu asli, itu tuh orang-orang top. Istilahnya kata dia mau ngajar di kita ya, padahal dia ada 4 jatuhnya itu udah profesor itu yang ngajar kita. Iya, dia udah profesor. Iya benar, dia ngajar juga di kuliah. Karena kitanya aja iya kurang fokus. Pada zaman itu ya begitu kan, kita makanya gue bilang kita belum terbentuk lah. Ya biasa lah, kayak anak remaja ya kan. Nah sekarang sih lebih fokus karena udah zaman digital. Mereka ya kayak sosial media aja kan, mereka udah banyak melihat kan, kayak TikTok, Tantan, Bingo, WeChat. Masuk tuh nanti iklan. Apa endorse lah. Masuk tuh endorse, bayar. Ini di endorse ya. Endorse. Ini yang punya ini nih ya, udah endorse nih ya kan. Jadi salah satu ya sekarang lebih apa ya, ya usaha lah yang dikembangin ya kan. Usaha. Nah sekarang anak-anak tinggal bagaimana mau nggak diajak berpikir keras lah ya. Berpikir bagaimana caranya dia tuh masa depan lu tuh terbentuk. Itu aja sih. Itu aja. Ada pesan lain positif? Pesan-pesan gua ya artinya jangan patah semangat, namanya kegagalan selalu dicoba ya. Apalagi ya banggakan orang tua, keluarga, ya itu sih ya istilah kata mereka yang nanti gantiin untuk mengurusi orang tua ya kita, gitu kan. Ya kita yang harus berbakti kepada orang tua, bukan nanti karena akan kayak apa berputar. Lu kecil diurus, kalau gede lu yang ngurus ya. Kayak gitu. Oke. Ya kan kita kan perjuangan orang tua kan lu tahu sendiri kan. Mereka kerja cari keringat. Iya ya. Rasain kita ya, kayak jadi anak ya kan dulu kita. Gimana ya? Sekolah hajar terus ya Kak. Mau gimana hujan apa ya hajar we. Iya. Ya berjuang makanya tuh orang tua lah. Ya. Okay. Tapi anak-anak ini memang harus ya dari situ bisa mudah-mudahan bisa mengerti gitu. Ya kalau sekarang cuma tinggal karakter sama mentalnya aja dibentuk. Gitu. Oke, itu pesan-pesan dari kawan gua nih, Eko. Ya semuanya kembali ke teman-teman gimana menjalaninya gitu. Karena zaman memang sudah berubah, nggak seperti kayak dulu lagi.
Dulu ya paling gue mainnya koin pakai benang. Iya. Ya, balik lagi gitu. Ya, kan? Karena udah handphone udah ada, gunailah teknologi yang ada biar kita makin maju ya kan. Iya. Ya udah sekian dari gue, Koko, Edo, salam 1, 3, 4. Berapa ya? 2 menit.